Kalian tahu nggak, ada 3 kondisi di mana dokter sering salah diagnosis. Sebuah penelitian dari Johns Hopkins University menganalisa lebih dari 55.000 klaim malpraktek menjadi dasar pola dari salah diagnosis. Penelitiannya bilang kalau kurang lebih 3/4 kasus atau 75% salah diagnosis itu rata-rata terjadi pada 3 hal sebagai berikut, guys. Proporsi paling besar itu soal kanker, di mana sebesar 37,8%. Masalah pembuluh darah, nomor 2, itu 22,8%. Ketiga, masalah infeksi, 13,5%. Ngedenger kayak gini, kalian kepo nggak sih gimana caranya seorang dokter itu bisa mendiagnosis? Halo guys, apa kabar? Balik lagi ke channel ini, mudah-mudahan kalian gak bosen ya. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, kenalin, nama gue Steven Marciano, gue seorang dokter. Gue menjalani pendidikan dokter umum gue di Indonesia, dan berkesempatan untuk menjalani pendidikan dokter spesialis anak di Filipina. Mungkin di lain kesempatan gue bisa cerita tentang hal itu. Gue sempat bekerja di Jakarta di ICU anak selama kurang lebih 4 tahun. Tapi saat ini gue rehat dari dunia praktek kedokteran dan terjun ke dunia bisnis. Di channel ini gue pengen sharing kepada kalian apa yang gue tahu seputar dunia kedokteran. Semoga bermanfaat ya. Yuk kita langsung bahas topiknya. Semasa hidup kalian, pasti kalian pernah kan pergi ke dokter. Waktu kalian datang nih, misalnya kalian konsultasi sama seorang dokter gitu. Kalian penasaran nggak sih bagaimana dokter itu berpikir atau menganalisa penyakit kalian? Gue di sini mau sharing gimana sih cara seorang dokter itu mendiagnosa penyakit kalian. Sebenarnya ada 5 langkah guys yang perlu kalian tahu. Ini langkah yang paling penting, namanya anamnesis. Anamnesis ini sebenarnya bahasa lainnya itu ya tanya jawab ya guys ya. 80% diagnosis itu sebenarnya lahir dari anamnesis ini guys. Anamnesis itu ketika dokter itu nanya-nanya sama kalian. Identitas kalian, usia kalian, jenis kelamin. Ya jenis kelamin udah kelihatan lah ya. Sampai ke gejala penyakitnya guys. Bahkan kalau di kedokteran anak kita itu nanya-nanyanya lebih dari itu guys. Biasanya nanya-nanya riwayat lahirnya gimana, lahirnya disesar atau enggak, saat lahir itu sempat masuk nggak ke ICU anak, ada penyulit, ada sesak, atau sempat kebiruan, sempat pakai ventilator. Pertanyaan-pertanyaan model kayak gitu sering kita tanyain guys sebagai dokter anak kepada pasien. Kenapa? Soalnya bukan gak ada sebabnya. Kadang-kadang penyakit-penyakit tertentu itu didapat saat lahir guys. Contohnya penyakit jantung bawaan. Misalnya ketika lahir itu sempat biru. Nah, itu kode penting tuh guys buat seorang dokter anak mendiagnosis penyakit jantung yang diderita sama anak misalnya yang udah usia 5 tahun. Kok sering sesak, kok sering pucet atau sering biru. Ternyata saat lahir sempet anak ini biru guys. Menandakan bahwa mungkin ada tanda-tanda yang mengarahkan ke penyakit jantung bawaan. Itu salah satu contoh aja guys. Nah itu disebutnya di anamnesa itu sebagai riwayat lahir guys. Kadang-kadang pada orang dewasa hal ini nggak terlalu ditanyain mungkin karena nggak relevan dengan penyakit yang sekarang. Tapi mungkin biasanya dokter nanyain cepet aja guys. Kalau memang ada kecurigaan penyakit yang sekarang itu ada hubungannya dengan riwayat lahir. Nah yang kedua biasanya di anamnesa itu ada unsur namanya riwayat penyakit sebelumnya. Contohnya, misalnya sering batuk berulang. Misalnya dalam 1 tahun tuh bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ada batuk selama 1 minggu, 2 minggu, atau batuknya nggak pernah hilang. Atau mungkin sering didiagnosis sama dokter asma, atau sering pilek, dan sebagainya guys. Atau mungkin riwayat operasi, riwayat sempet ngalamin sakit mah berulang. Kenapa sih riwayat penyakit dahulu itu sering ditanyain guys? Karena bukannya kita asal kepo ya, tapi mungkin aja guys, seorang pasien itu didiagnosis misalnya sering sakit mah nih, nggak taunya usut punya usut, pada akhirnya setelah dicek segala macem, ternyata ada tumor pada pencernaan, atau ternyata misalnya ada gangguan pada organ-organ pencernaan lain guys, bukan hanya sakit mah, ternyata ada masalah pada empedu, pada pankreas, pada usus, atau tumor usus, itu bisa macam-macam guys. Jadi kita perlu tahu juga nih riwayat penyakit sebelumnya. Atau misalnya gini guys, misalnya kita sering mengalami sesak gitu, bahkan kita sering ke klinik gitu ya, kita sering didiagnosis sebagai asma. Gak taunya ternyata setelah dicek, setelah diusut, di anamnesa ulang, ternyata gak taunya TBC, bukan asma. Itu bisa aja terjadi guys. Makanya kadang-kadang dokter itu sering kepo nanyain riwayat penyakit sebelumnya. Nah yang ketiga dalam anamnesa itu ada namanya riwayat penyakit keluarga. Nah kenapa mesti ditanya riwayat penyakit keluarga? Karena beberapa penyakit itu ada yang sifatnya genetik atau turunan guys. Misalnya penyakit diabetes itu genetik guys, diturunkan. Atau penyakit-penyakit lain seperti alergi, asma itu juga bisa diturunkan dalam keluarga guys, karena itu penyakit genetik atau penyakit turunan. Jadi guys, sampai sini aja kalian bisa lihat ya, sebelum nanyain riwayat penyakit sekarang, dokter tuh nanyanya udah macem-macem guys gitu.
Setelah itu semua, barulah dokter bisa menanyakan riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat penyakit sekarang ini yang berhubungan dengan saat ini, guys. Misalnya gejala awalnya timbulnya kapan? Misalnya, awalnya tuh gejalanya misalnya demam dulu, gitu ya. Nah, setelah demam 2 hari, baru muncul bintik-bintik merah pada kaki, misalnya gitu, guys. Atau misalnya setelah itu muncul batuk dan segala macam. Itu ditanyain biasanya urutannya, guys. Jadi, awalnya apa? Terus muncul gejala penyertanya apa? Bahkan yang bikin mereka datang saat ini ke dokter tuh gejala utamanya apa gitu saat ini, guys. Nah, biasanya gue pribadi itu sampai bikin catatan, gue sebut dengan peta perjalanan penyakit, guys. Jadi peta perjalanan penyakit tuh gue bikin garis, guys. Jadi gue urutin mulai kapan, tanggal berapa sakitnya, gejala awalnya apa, terus muncul gejala kedua apa, terus pernah berobat apa enggak, minum obat apa aja, enakan atau enggak setelah minum obat, sampai ke hari ini, guys. Dan itu semua gue bikin supaya gue nggak salah mendiagnosis pasien tersebut. Karena, guys, penyakit itu, terutama penyakit-penyakit di negara kita ini, penyakit tropis ya, guys, penyakit infeksi, itu gejalanya hampir sama semua. Kalau kita nggak detail, kita bisa kejebak dengan gejala yang mirip, guys. Dari peta perjalanan penyakit yang gue bikin, ini waktu terjadinya demam berapa hari. Ini berkaitan dengan apa, guys? Masa inkubasi penyakit misalnya. Atau misalnya gejala ini disertai sama gejala-gejala pencernaan dan yang lain-lain. Oh, berarti ini lebih ke arah virus atau lebih ke arah bakteri. Itu bisa kelihatan, guys. Makin seorang dokter itu detail, itu makin bisa menganalisa penyakit tersebut, guys. Dan makin terhindar dari salah diagnosis. Kenapa harus lebay itu? Karena gini, guys. Setiap penyakit itu punya ciri khas masing-masing. Dan kalau kita kelewat ciri khas itu bisa mengakibatkan salah diagnosis. Apalagi penyakit-penyakit virus misalnya, guys, itu semuanya rata-rata mirip-mirip gejalanya. Cuman mereka punya gejala-gejala tertentu atau ciri-ciri khas tertentu, guys. Dan lagi, kalau kita nggak teliti, kita bisa salah diagnosis. Salah diagnosis menyebabkan salah treatment atau salah obat. Jadi obat ini benar atau enggaknya tergantung dari diagnosisnya, guys. Kalau diagnosisnya aja udah salah nih, ya pasti obatnya ikutan salah. Contohnya ya, guys, misalnya sakit campak gitu. Kalau kita fokus cuman hanya riwayat saat ini, guys, kita nggak tanyain riwayat di keluarga misalnya, ada yang sakit serupa di rumah atau sakit serupa di sekolah gitu ya, guys. Kita bisa meleset. Jangan-jangan kita meleset diagnosis alergi atau apa gitu, karena kita nggak tanyain sedetail itu, guys. Kita misalnya melewatkan demamnya gitu, kita misalnya melewatkan ada orang yang gejala serupa di sekitar dia. Nah, itu bisa pengaruh, guys. Atau sebaliknya, misalnya seorang pasien ternyata merah-merahnya udah lebih dari 1 bulan dan ternyata demamnya udah lebih dari 1 bulan. Waduh, ya kemungkinan bukan campak, guys, mungkin penyakit-penyakit lain atau misalnya penyakit sistemik, penyakit keganasan dalam darah, leukemia dan sebagainya, guys. Jadi intinya, makin seorang dokter itu detail, dia bisa menggambarkan peta perjalanan penyakit dengan akurat, dari awal tuh gimana, di rumah siapa aja yang kena, atau dia sendiri doang, dan muncul penyakit apa aja, dan seterusnya, itu makin menghindari dia dari salah diagnosis. Ada juga yang penting, riwayat makanannya, guys. Biasanya riwayat makanan ini juga penting. Kenapa? Ini bisa memperlihatkan seorang pasien itu kalau dia kurang nutrisi apa enggak, kurang zat-zat tertentu atau enggak. Kalau misalnya ada, guys, pasien-pasien yang nggak suka makan makanan tertentu gitu ya. Ini bisa membuat dia rentan terhadap kurangnya zat-zat tertentu juga, guys. Misalnya kurangnya zat besi, kurang protein, atau kurang vitamin B kompleks dan segala macam. Makanya ini juga biasanya kita nggak luput untuk tanyain. Dan juga seorang dokter tuh juga sering juga nanya-nanya apakah penyakit tersebut lebih ringan ketika dalam posisi tertentu, atau apakah penyakit itu lebih berat dalam aktivitas tertentu. Itu juga biasanya sering ditanyain, guys. Supaya apa? Supaya kita melihat, oh ini gejalanya ini lebih ke arah organ yang mana, organ paru, apakah jantung, dan sebagainya. Nah, setelah anamnesa yang panjang lebar, setelah interogasi yang panjang lebar, dokter biasanya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu ada nadi, hitung pernafasannya berapa kali dalam 1 menit, tensinya, mungkin juga ada saturasi oksigennya, juga temperatur pasien, guys. Baru setelah semua itu, dokter melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan di mana dokter melakukan pemeriksaan terhadap tubuh pasien, guys. Bisa dengan tangan kosong, juga bisa dengan alat-alat kedokteran seperti stetoskop. Intinya, dokter akan fokus untuk mencari berdasarkan anamnesa yang tadi, guys. Kalau anamnesa ini mengarah kepada diagnosis tertentu atau penyakit tertentu, dokter akan berusaha melakukan pemeriksaan fisik, terutama fokus kepada penyakit tersebut. Dan juga dokter biasanya melakukan pemeriksaan fisik
fisik untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain, guys. Tapi pemeriksaan fisik ini nggak melulu seorang dokter itu fokus terhadap gejalanya. Misalnya, gejala sakit perut. Dokter hanya melulu periksa perutnya aja. Enggak juga, guys. Kadang-kadang dokter juga akan periksa jantungnya juga, nafasnya juga. Karena kemungkinan ada beberapa penyakit yang gejalanya di perut, tapi mungkin asalnya dari organ lain juga, guys. Misalnya gejalanya nyeri perut. Kadang-kadang dokter periksa kedua mata kita, guys, kelopak kita, dilihat apakah jangan-jangan pucet, kekurangan darah. Misalnya mengarah kepada perdarahan organ pencernaan. Bisa, guys. Yang dicek matanya justru, guys. Dilihat apakah ada tanda-tanda anemia gitu, guys. Atau misalnya penyakitnya misalnya munculnya di kulit nih. Misalnya kulitnya merah-merah, misalnya lidahnya merah. Dokter kadang-kadang periksa jantungnya. Kenapa sih dokter periksa jantungnya? Bisa aja, guys. Ada penyakit-penyakit tertentu seperti contohnya Kawasaki, penyakit yang langka. Itu bisa kelihatan di kulit, tapi juga ada keterlibatan organ jantung. Jadi nggak melulu dokter itu fokus pada organ yang ada gejalanya aja, guys. Kadang-kadang dokter juga harus memeriksa keseluruhan supaya dokter tahu gambaran penuh tentang pasien tersebut, supaya nggak ada yang miss. Nah, setelah pemeriksaan fisik, sebetulnya, guys, udah 80-90% dokter sudah mulai bisa melihat, menganalisa apa sebetulnya diagnosis yang diderita oleh orang tersebut. Bukan dari laboratorium. Karena lab itu, guys, hanya merupakan pemeriksaan penunjang. Jadi lab itu, guys, disebutnya pemeriksaan penunjang. Jadi hanya menunjang diagnosis. Kurang lebih segitu dulu video kali ini karena udah lumayan panjang, guys. Semoga kalian mengerti apa yang gue sampaikan dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please share buat teman-teman yang membutuhkan lainnya, guys. Dan support terus channel ini supaya gue juga makin semangat untuk memberikan edukasi yang gak bias, guys, kepada kalian. Terima kasih and see you in the next video.